السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبنائي وبناتي rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Abnai wa banati a'azzani iyana wa iyyakum. كيف حالكم في هذا اليوم؟ Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya pada hadis yang ke 1488, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Ya, apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hendaklah dia menghindari wajah. Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hendaklah dia menghindari wajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke 1489 ya dari Abu Hurairah juga radhiyallahu an, anna rajulan qala, di mana seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah awsini," wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Berilah aku nasihat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab," janganlah marah. Faraddada miraran, lalu orang itu mengulanginya berkali-kali. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "La taghdab," janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah. Kemudian selanjutnya bahwasannya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap marah ini, dan beliau mengulangi larangan untuk marah. Ini menunjukkan bahwasannya annal ghadaba jima'us syarri, bahwasannya kemarahan itu adalah kumpulan keburukan. Ya, kemarahan itu mengumpulkan seluruh keburukan. Ya, ia mengumpulkan seluruh keburukan. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita obat dari kemarahan, ya, adwiyatun lil ghadabi, 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam adwiyatan lil ghadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita obat marah. Di antaranya al-isti'adatu billahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Ya, kemudian apabila yang marah itu berdiri, maka hendaknya dia duduk. Wa minha an yajlisal mughdibu in kana qa'iman. Hendaknya orang yang marah itu duduk apabila ia berdiri. Kemudian obat dari kemarahan, wa minha as-sukutu wat tawaqqufu 'anil kalami. Diam dan menghentikan pembicaraan. Ya. Dan kemudian di antara obat kemarahan adalah al-wudu, yaitu wudu. Ya, fa innahu yubridu hararatal ghadabi fid dami. Karena wudu itu akan mendinginkan panasnya kemarahan pada darah. Ya, bergejolaknya kemarahan pada darah. Dan kemarahan yang diperbolehkan, yang dikecualikan boleh adalah kemarahan karena ya untuk membela kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan Rasulnya, dan juga kehormatan orang-orang yang beriman. Ya, kemarahan yang seperti ini maka ini kemarahan yang terpuji. Ya, kemarahan yang terpuji. Selain daripada ini, ya, selain daripada itu, maka kemarahan itu adalah kemarahan yang tercela. Kemudian dari hadis yang ke-1490 dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada beberapa orang yang menenggelamkan diri dalam rangka memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa haramnya mengambil ya sedikit pun dari harta negara, yaitu harta Allah, ya, tanpa alasan yang benar. Ya, tanpa alasan yang benar. Ya. Ya, mengambil harta Baitul Mal tanpa alasan yang benar, ini hukumnya haram, ancamannya ada neraka, menunjukkan bahwa ini adalah termasuk dosa besar. Kemudian hadis yang ke-1491, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ia meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, Rabbnya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, qal ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikannya diharamkan di antara kalian, dan aku telah menjadikannya diharamkan di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, dan bentuk kezaliman itu ada dua. Ya, az-zulmu naw'ani. Kezaliman itu ada dua, yaitu
zulmul insani nafsahu, ya, seseorang menzalimi dirinya. Dan yang paling terbesar dari menzalimi diri adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian maksiat dengan berbagai macam jenisnya, ya, dari dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Kemudian kezaliman yang kedua adalah zulmul insani li ghairihi. Seseorang menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian itu adalah perkara yang haram. Seperti kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ya, seperti kehormatan, ya, haramnya hari kalian pada hari ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Kemudian hadis yang ke-1492, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui apa ghibah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah itu adalah kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sebutan yang dia benci. Engkau menyebutkan perihal saudaramu perkara yang dia benci. Ya, ditanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana menurut anda kalau pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan? Nabi SAW bersabda, ya, menjawab, jika pada dirinya terdapat apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah menggibahnya, menggunjingnya. Dan jika pada dirinya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah berbuat kebohongan terhadapnya. Ya, engkau telah membuat kebohongan, ya, kepadanya, untuknya. Nah, di sini tentang, ya, ghibah ini menjelaskan hadis atas haramnya ghibah. Ya, bahwasanya ghibah menggunjing, menceritakan perkara yang dibenci, ya, oleh saudara kita, yaitu menceritakan aib saudara kita, maka ini adalah perkara yang haram. Dan ada ghibah yang diperbolehkan, dikecualikan ghibah yang diperbolehkan. Ya, ada 6 pintu, 6 abwabin tajuzu fiha al-ghibah. 6 pintu yang boleh seseorang itu melakukan ghibah. Al-awwalu at-tadhallumu, ya, yaitu melaporkan kezaliman seseorang kepadanya kepada penguasa, ya, kepada orang yang mampu untuk berbuat adil kepada orang yang telah menzaliminya. Ya, di mana ia mengatakan bahwa si fulan telah menzalimi aku dengan ini dan itu, maka ini diperbolehkan, ya, menggibahi
orang yang berbuat zalim kepadanya dengan melaporkan ia kepada orang yang berwenang, yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkari, yaitu meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Ya, dengan mengatakan si fulan melakukan maksiat ini, ya, maka ya halangi dia, tahanlah ia dari kemaksiatan tersebut. Ya, jadi tujuannya dia menceritakan aib seseorang itu adalah ya bahwa ya diinginkan darinya adanya perubahan, yaitu mengubah sebuah kemungkaran. Ya, untuk mengubah kemungkaran. Ya, minta tolong kepada seseorang untuk merubah kemungkaran. Ini boleh. Yang ketiga adalah al-istifta, meminta fatwa, di mana seseorang berkata kepada seorang mufti bahwasanya ayahku, saudaraku menzalimi aku, ya, kemudian bagaimana caraku untuk mendapatkan hakku. Nah, ini ia ceritakan kepada mufti, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat, ghibah yang diperbolehkan adalah tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatihim. Ya, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan menasihati mereka. Ya, seperti halnya menjarah, mencelah para perawi-perawi hadis yang lemah, yang telah berdusta. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, begitu juga adanya keburukan, untuk menasihatkan kaum muslimin dari keburukan seseorang. Maka ini boleh secara ijma' kaum muslimin, dan bahkan wajib karena adanya kebutuhan. Ya, seperti diantaranya memperingatkan penuntut ilmu untuk mendatangi belajar kepada seorang pengajar yang menyimpang. Ya, ini diperbolehkan. Kemudian al-khamis, ya, an yakuna mujahiran bi fisqihi aw bi bid'atihi. Boleh menggibahi seseorang yang terang-terangan melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan, atau terang-terangan melakukan bid'ah. Jadi orang-orang yang terang-terangan melakukan bid'ah, melakukan kemaksiatan, boleh bagi kita untuk menceritakan aibnya ketika dia terang-terangan. Namun kalau tidak terang-terangan maka tidak boleh. Ya. Kemudian yang keenam adalah at-ta'rif, untuk pengenalan. Ya, ini apabila seseorang itu dikenal dengan dengan julukannya itu. Seperti halnya al-a'mash, seseorang yang rabun. Ya, disebutkan sebagai al-a'mash, seorang yang rabun. Al-a'raj, seorang yang pincang. Nah, dia dikenal dengan itu. Ya. Dan ini banyak didapati dari sumber-sumber dari perawi-perawi hadis. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-1493. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام
damuhu wa maluhu wa irduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki. La tahasadu. Janganlah kalian saling melakukan najas. Najas adalah menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya untuk menipu para pembeli. Ya, sehingga mereka membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, dan ini hukumnya haram. Ya, secara ijma' para ulama. Janganlah saling membenci, wala tabaghadu. Ya, janganlah saling membelakangi, wala tadabaru. Ya, janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara orang-orang muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh mengabaikannya, dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini, ya, sambil Nabi SAW menunjuk ke dadanya 3 kali. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan, cukuplah seseorang itu mencapai puncak kejahatan kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram. Haramnya apa? Menumpahkan darahnya, merampas hartanya, dan mencela kehormatannya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar supaya dengan kita menghindarinya akan terwujudlah ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan di antara sesama muslim. Ya, kemudian selanjutnya hadis yang ke-1494 dari Qutbah bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan ini adalah termasuk doa Nabi SAW, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kemungkaran akhlak, ya, dan kemungkaran amal, dan kemungkaran hawa nafsu, dan kemungkaran penyakit, yaitu yang membuat orang lain menghindar, seperti kusta dan lainnya. Ya, ya, ini adalah doa Nabi SAW agar dihindarkan dari akhlak yang mungkar, ya, kemungkaran akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit. Kemudian yang selanjutnya, ya, hadis dari Ibnu Abbas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka. Janganlah engkau menentang saudaramu. Janganlah engkau menentang saudaramu. Jangan mempermainkannya, dan jangan pula menjanjikan kepadanya suatu janji lalu kamu mengingkarinya. Ya, lalu kamu mengingkarinya. Janganlah kamu menentang saudaramu, jangan mempermainkannya, dan jangan pula menjanjikan kepadanya suatu janji lalu kamu mengingkarinya.
Ya, kemudian hadis yang ke-1492, yang mana hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Namun derajat hadis ini dhaif. Ya. Derajat hadis ini dhaif. Ya, di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Sadaqah bin Musa, di mana dia adalah seorang yang dhaif, lemah hafalannya. Ya, khaslatani la tastami'an fi mu'min al-bukhl wa su'ul khuluq. Ada dua karakter yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin. Ada dua karakter yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin, yaitu al-bukhlu, bakhil, wa su'ul khuluqi, dan akhlak yang buruk. Ya, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita padakan sampai di sini. Ya, dahulu pembahasan kita sampai ke hadis 1291. Dan insyaallah nanti ke depan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, ya, kita dapat melakukan, ya, pengajaran kembali di dalam pengajaran mengenai akhlak ini, yaitu pada Kitabul Jami dalam kitab Bulughul Maram. Sekian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.